Bismillahirrahmanirrahim. Wakila makana min kalimatin, dan dikatakan makana min kalimatin, apa-apa yang ada dari satu kalimat. Tuqalu, yang dikatakan li Isa, oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, ahabba ilaihi, yang lebih dicintai kepada Nabi Allah Isa, ayyuqala lahu, dikatakan kepada Nabi Allah Isa, ya miskinu, wahai orang miskin. Jadi kalimat yang paling disenangi oleh Nabi Allah Isa yaitu ketika seseorang memanggil beliau ya miskin, wahai miskin. Itu. Ay annahu alaihi salam kana yafrahu idza khutiba bidzalika wa yajidu lahu ladzatan lima annal maskanata min asyrafi awsafil ubudiyati, yaitu sungguhnya Nabi Allah Isa itu senang, bahagia jika beliau tadi itu dipanggil dengan kalimat wahai orang yang miskin, karena beliau mendapatkan satu kenikmatan. Karena miskin itu merupakan paling mulianya sifat-sifat bentuk ibadah. Wa kadzalika, dan seperti itu, kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabba ma ilaihi, yang paling dicintai apa-apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuqala, dikatakan lahu kepada Nabi, ya Abdallahi, wahai hamba Allah. Itu subhanalladzi asra bi'abdi dengan hambanya. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar rahimahullah ta'ala, ma fil Qur'ani, apa-apa di dalam Al-Qur'an, min, dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian mereka yang beriman. Itu kalau di Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, wa ya fit Taurati, wa huwa fit Taurati, itu kalimat kalau dalam kitab Taurat ya ayyuhal masakin. Berarti ya ayyuhalladzina amanu ay ya ayyuhal masakin. Nah, makna miskin di sini bukan berarti orang itu harus kekurangan, enggak. Makna miskin itu wal muradu bihil maskana at-tawadu'u wal ikhbatu la ma yarji'u ilal qillah. Yang dimaksud masakin di sini yaitu maknanya tawadhu, perendahan diri, bukan berarti tidak punya. Kalau dikatakan seperti itu, terus bagaimana orang Islam yang kaya? Berarti tidak benar. Padahal seorang muslim yang kuat dari semua aspeknya, termasuk perekonomiannya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang dhaif. Makanya makna miskin di sini bukan berarti orang yang sedikit harta atau tidak punya harta, tetapi miskin ini kembali kepada makna tawadhu, perendahan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Wa qala Ubadah bin Samit, berkata Ubadah bin Samit Al-Ansari Al-Ausi radhiyallahu anhu, inna, sesungguhnya, linnari, untuk neraka itu ada sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Neraka itu punya 7 pintu. Salah satu minha,
Salah satu minha, 3 dari itu pintu lil aghnia, untuk orang-orang kaya. Wa salah satu minha lin nisa. Ya. Berarti tinggal berapa? 1, 3 untuk orang-orang kaya, 3 untuk perempuan, wa wahidu minha lil fuqara'i wal masakini. Sedangkan yang 1 untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Yushiru, memberikan isyarat ila annahum, kepada sesungguhnya aqallun nasi dukhulan fiha. Ini paling sedikitnya manusia yang punya kesempatan untuk masuk ke dalam neraka. Siapa? Ya orang miskin. Jadi orang miskin pun rokok kebacut itu ya. Kalau ada orang miskin kok masuk neraka, keterlaluan sudah. Karena pintunya cuma 1 tok. 3 pintu untuk orang kaya, 3 pintu untuk orang perempuan, 1 pintu tok. Kok bisa masuk ini? Atau ada orang kaya masuk surga, hebat berarti. Karena kesempatan masuk neraka lebih besar, pintunya 3. Gitu lah. Paham ini? Walidzalika, dan karena ini ja'ala lahum, Allah menjadikan untuk mereka orang-orang miskin itu walidzalika ju'ila lahum, dibuat untuk mereka, diberikan untuk mereka babun wahid, pintunya 1 tok. Ya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, balaghani, telah sampai kepadaku, anna nabiyya minal anbiya'i qal, sesungguhnya satu nabi dari para nabi pernah berkata, ya Rabbi, ya Allah, kaifali an a'lama ridhaka anni, ya Allah, bagaimana caraku agar aku mengetahui engkau ridho kepada diriku. Hebat kan ini kan caranya. Patokannya itu apa? Pedomannya itu apa? Allah menyatakan apa? Qala, Allah berfirman, undur kaifa ridhal masakina angka, lihat bagaimana keriduan orang-orang miskin dari kamu. Kalau orang-orang miskin senang sama ente, berarti anak ridho. Orang-orang miskin tidak senang sama ente, berarti anak tidak ridho. Paham ini? Mengeluarkannya Abu Nuaim fil Hilyah. Makanya istrinya Sayyidina Fagil Mugaddam itu, Sayyidatuna Zainab, beliau itu merupakan ummul fuqara, ibunya orang-orang fakir. Ya apa terus, Allah ridho apa enggak? Ya nemen, lahung fakir kembali ini ke sana kok. Ya. Sampai Abu Bakar bin Husain Asgaf itu bangil, itu wong fakir itu sudah nganggep beliau ini seperti orang tuanya sendiri. Jadi sampai minta itu tidak ada sungkannya sama sekali. Kadang-kadang beliau itu kan ngurusi untuk beras, untuk ini dan sebagainya. Kadang-kadang pas masih belum datang berasnya, beliau kelihatan itu masih pergi dulu, takut ditagih. Padahal secara rasionya kan, misalnya ditagih kan, mana bagian beras ana, kan kita bisa ngomong ya belum dapat, sabar dhisik kan gitu. Tapi tidak, beliau justru beliau untuk jaga perasaannya mereka orang miskin itu, takut nanti minta berasnya belum ada, karena belum ada memang berasnya, jadi beliau menghindar dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa majalisal mauta, hati-hati kamu sekalian majlis-majlisnya mayit. Qila, dikatakan, waman al-mauta ya Rasulullah, siapa itu orang-orang mati? Ada apa kumpul sama orang mati? Hati-hati kamu sekalian kumpul sama majlisnya orang-orang mati. Apa itu? Kumpul sama orang-orang mati. Qala, Nabi menjawab apa? Al-aghniya,
Sugi-sugi tok, kumpulan sugi-sugi tok. Biasanya kan cuek kan, nggak peduli. Kebanyakan seperti itu. Ya ada orang soleh, kaya, ada, ya ada. Tanpa menutup kemungkinan gitu lah ya. Nah, ada satu hadis, ya, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Hakim. Beliau pernah menyatakan kepada Siti Aisyah, Nabi pernah menyatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, in aratta al-luhuqa bi falyakuffuki minad dunya, falyakuffuki minad dunya. Wahai Aisyah, jika engkau menginginkan al-luhuqa, engkau berbarengan bi denganku, falyakufuki, maka merasa cukuplah kamu minat dunia, jangan banyak-banyak dari dunia. Kazadir rakibi, seperti perbekalan orang yang naik kendaraan. Wa iyyaka, hati-hati kamu, wa mujalasatal aghniya, duduk-duduk majelisnya orang-orang kaya. Allah, wala tastakhlafi thauban, dan jangan engkau mengganti satu pakaian hatta tarqaihi, sampai engkau melobanginya. Artinya apa? Sampai engkau pakai dan robek. Jadi amat sangat ini apa? Amat sangat tidak berlebihan. Jangan ganti pakaianmu sampai pakaian itu sudah aus, pakaian itu sudah sobek dengan sendirinya. Ya apa ya? Ajarannya Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Ini ajarannya Nabi sama keluarganya, sama istrinya. Faham ini? Wa qala Musa alaihissalam fi munajati. Kadang-kadang mereka yang aliran ayat yang tidak benar, mengkritik sahabat, mengkritik apa ini istrinya Nabi, tidak benar, ayat sesat semuanya itu. Kemudian apa? Kadang mereka tidak pernah mengatakan sama istrinya seperti itu. Pengajaran aja, pengajaran, tidak pernah ngajari, jangan kamu berlebihan ya, jangan kamu seperti ini ya. Justru kalau ada acara kemanten, jor-joran. Kalau ada acara kemanten, besar-besaran. Kadang-kadang terbuka auratnya. Kemudian mengatakan apa? Itu tidak benar itu. Istrinya Nabi, sahabat, yang dilecehkan seperti itu. Walah itu ngerti. Walah itu nasihati aja, jangan praktek sudah. Nasihati dulu. Walah pernah. Dari pakaiannya, jor-joran dan lain sebagainya. Wa qala Musa alaihissalam, berkata Nabi Allah Musa alaihissalam fi munajati, dalam munajahnya, Ilahi, ya Allah, aina abghika ay atlubuka, di manakah aku akan mencari engkau? Qala, Allah menyatakan, ablughuni indal munkasirati qulubihim, engkau akan mendapatkan diriku, engkau akan mendapatkan zatku, maknawi ya, bukan hakikat, di hati orang-orang yang selalu takut, hati orang-orang yang selalu sedih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghbitanna, jangan pernah sekali-kali pun kamu ini menginginkan fajiron, terhadap orang yang ahli maksiat, bini'matin, dengan satu nikmat pun.
Jangan kamu ini sampai fulan itu masya Allah ya hebat ya, ini ya, dia orang fasik kok. Lebih-lebih dia orang kafir. Kenapa inti mau iri dengan mereka? Biarkan. Nah, keterangannya apa? Aila tafrah bimithliha. Jangan kamu seneng seperti mereka. Sepertinya bimithliha, semisal nikmat lahu untuk dia. Kalau dia jadi orang kaya, kamu jangan tertipu dengan kekayaannya sehingga kamu ingin jadi orang kaya seperti mereka, padahal dia fajir, padahal mereka kafir. Fajir ahli maksiat. Faham ini? Wala turja ayyakuna dzalika laka. Jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap. Diharapkan untuk menjadi apa? Adanya hal tersebut untukmu. Hebat ya, punya perusahaan ini ya, mobilnya gini ya, mobilnya itu. Andai saja anak yang punya, ada apa yang punya? Oh, dia diberikan bukan nikmat itu kok. Justru itu akan menghinakan dia, buat bingung dia kok inti kepingin. Wah, itu sudah santri belajar mau lepas ini inti jadi seperti mereka, ya rusak ini. Hancur. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau la tadri, engkau tidak mengetahui ila ma yasiru ba'dal maut, kepada apa-apa dia akan menjadi setelah kematiannya. Hal yanju amla, apakah dia selamat atau tidak selamat, hancur. Fa inna min waraihi talaban jafisan, maka sesungguhnya di belakangnya nanti atau endingnya, akhirnya nanti ada satu pertanyaan yang cukup memberatkan buat dia. Ya. Dan riwayat yang lain Al-Baihaqi mengatakan la taghbitanna fajiran bi ni'matin inna lahu 'indallahi qatilan la yamut. Jangan pernah kamu sekalian merasa iri terhadap orang fajir, orang ahli maksiat dengan satu nikmatnya. Sesungguhnya untuk dia ada sesuatu yang akan membinasakan dia dan dia tidak mati. Dibinasakan, merasakan sakit tapi tidak mati. Apa itu? Neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah meriwayatkan juga, la taghbitanna, jangan pernah engkau menginginkan siapa? Jami'al mal, orang yang mengumpulkan harta, min ghairi hillihi, tanpa halalnya. Jangan ngambil deposito kayak nganakno duit, perdagangan tidak bener, punya uang ini, jangan. Karena apa? Fa innahu, maka sesungguhnya dua ini, inta sodako lam yukbal, kalau dia sodako tidak diterima di sisi Allah karena haram. Wa ma baqiya kana zadu finnar, sedangkan apa-apa yang tersisa dari hartanya tadi itu ya sudah perbekalan dia menuju neraka. Ya. Wallahu a'lam bishawab.